Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Selvi Putri Darmayanti dengan NIM 1312300 Oke, di sini saya Gregoris Raka Pradhanwika dengan NIM 1312324 Di sini kami akan menjelaskan, lebih utamanya adalah kelompok kami akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana pembahasan kita tentang rancangan undang-undang yang membahas tentang kesejahteraan ayah dan anak. Saya Sabrina Anglian dengan NIM 1312300 Oke. Nama saya Amanudi Kalista dengan NIM 1312300 Saya Nindya Pratiwi dengan NIM 1312300 Oke, jadi kenapa kita membahas tentang kesejahteraan ayah dan anak ini adalah karena keresahan kami sekelompok terhadap maraknya tawuran antar golongan muda, kemudian maraknya kenakalan remaja dan lain-lain penyebab kriminal yang disebabkan oleh banyak anak muda yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami sekelompok membahas tentang kesejahteraan ayah dan anak ini. Suara anak kecil, suara tawa, pelukan hangat dan angkat kaki seorang ayah yang menuntun anaknya perlahan. Semua itu adalah bagian dari cerita sederhana dalam keluarga. Namun seringkali kisah ayah tenggelam dalam keheningan. Ia bekerja diam-diam, lelah tak bicara. Kita sering lupa, ayah juga manusia. Ia butuh ruang, waktu, perlindungan, dan pengakuan. Hingga hari ini, belum ada satupun undang-undang yang secara khusus mengatur dan melindungi peran ayah dalam sistem keluarga di Indonesia. Padahal, ayah bukan hanya tulang punggung ekonomi, tetapi juga penyangga emosional dan dampingan utama dalam tumbuh kembang anak. Inilah yang menjadi alasan mengapa rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ayah dan anak kami bahas dalam rancangan undang-undang ini. Mengapa rancangan undang-undang ini muncul? RUU Kesejahteraan Ayah dan Anak disusun atas dasar keprihatinan bahwa peran ayah belum terakomodasi secara adil dalam sistem hukum nasional. Padahal konstitusi kita sudah menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, termasuk ayah. Dalam kehidupan nyata, ayah sering dihadapkan pada situasi dilematis. Ingin mendampingi proses kelahiran anak, tapi tak punya hak cuti yang cukup. Ingin hadir di hari pertama anak sekolah, tapi terbentur jam kerja dan tekanan sosial. Kita tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan anak adalah masa yang sangat krusial. Kehadiran ayah secara langsung dalam fase ini dapat menurunkan risiko stunting, meningkatkan kualitas ikatan emosional, dan juga membentuk fondasi psikologis anak secara lebih kuat. Sayangnya, keterlibatan ayah seringkali terbatas karena sistem hukum dan kebijakan publik yang belum memberi ruang yang adil. Tujuan utama dari RUU ini adalah menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban ayah dan anak secara berimbang. RUU ini menjadi regulasi penting yang memperjelas bahwa kesejahteraan keluarga tidak hanya dibebankan kepada ibu, melainkan juga merupakan tanggung jawab ayah, masyarakat, dan negara. RUU ini menjangkau semua kalangan, dari ayah bekerja, ayah tunggal, ayah yang bercerai, hingga anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan. Dengan adanya RUU ini diharapkan muncul sistem yang lebih holistik dalam perlindungan keluarga. Sistem yang tak hanya melindungi anak dan ibu, tetapi juga menjamin ayah sebagai faktor penting dalam pengasuhan, pendidikan, dan pertumbuhan anak. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Yang kedua, ayah adalah laki-laki yang memiliki hubungan sebagai orang tua terhadap anak, baik sebagai ayah kandung, ayah angkat maupun ayah tiri, yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Yang ketiga, perlindungan ayah dan anak adalah upaya keluarga, negara, dan masyarakat dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak ayah secara adil, bermartabat, dan tanpa diskriminasi. Yang keempat, penyelenggaraan kesejahteraan ayah dan anak adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pendekatan siklus hidup yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar ayah dan anak. Yang kelima, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia yang selanjutnya disebut KPAI adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mengawasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. KPAI berwenang menerima pengaduan, memantau kasus, serta mengadvokasi hak-hak anak dalam berbagai situasi, termasuk kasus keluarga, kekerasan, dan pengasuhan. Dan masih ada pasal 6, nomor 6 dan nomor 7 yang akan dijelaskan dalam RUU ini. Pasal 2, penyelenggaraan kesejahteraan ayah dan anak dilaksanakan berdasarkan asas keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan, kesetaraan gender, perlindungan, dan kemanfaatan. Pasal 3, Undang-Undang tentang kesejahteraan ayah dan anak dimaksudkan untuk memberikan hak dan kewajiban bagi ayah dan anak terpenuhi secara adil. Pada dasarnya untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan dalam hubungan antara ayah dan anak. Pasal 4, tujuan undang-undang tentang kesejahteraan ayah dan anak adalah A. Memenuhi kebutuhan dasar, B. Mewujudkan sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul, C. Mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, D. Melindungi dari tindak kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya, dan E. Mewujudkan rasa aman dan nyaman. Kemudian bab 2, menetapkan hak dan kewajiban ayah, diantaranya menjaga anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, kemudian memberikan nafkah lahir dan batin, menjaga lingkungan rumah tangga yang sehat, bersih, dan aman, kemudian mengambil keputusan terbaik untuk kepentingan anak, baik dalam situasi perkawinan maupun perceraian. Ayah bukan hanya pelengkap administratif dalam akta kelahiran, tetapi juga manusia yang punya tanggung jawab sosial untuk menciptakan keluarga yang tangguh. Pada bab 2 ini terdapat bagian ke-1 yaitu hak ayah. Pada pasal 5 terdapat setiap ayah berhak mendapatkan pasal 5 ayat 1, cuti pendampingan ayah diperpanjang menjadi minimal 14 hari agar dapat lebih berperan dalam pengasuhan anak dan mendukung ibu pasca persalinan. Kemudian pasal 5 ayat 2, ayah memiliki tanggung jawab setara dengan ibu dalam merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Kemudian pasal 5 ayat 3, ayah berhak mendapatkan layanan psikologi dan edukasi agar lebih siap dalam pengasuhan anak. Kemudian pasal 5 ayat 4, ayah berhak mendapatkan hak untuk menggunakan fasilitas penitipan anak di tempat kerja sehingga lebih terlibat dalam pengasuhan. Pasal 6 sendiri terdapat hak asuh anak yang berisi pada ayat 1 terdapat seorang ayah memiliki hak untuk mengasuh, membimbing, dan melindungi anaknya baik dalam kondisi pernikahan maupun setelah perceraian. Pada ayat 2, dalam hal perceraian, hak asuh anak ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ayat 3, jika hak asuh jatuh pada ibu, ayah tetap memiliki hak untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan anaknya. Kemudian pada pasal 7 terdapat hak perwalian yang terdapat pada ayat 1, seorang ayah adalah wali sah bagi anaknya dan berhak mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak, termaksud dalam aspek pendidikan, agama, dan kesehatan. Dan pada ayat 2 terdapat hak perwalian ayah dapat dicabut atau dibatasi oleh pengadilan jika terbukti melakukan tindakan yang merugikan anak.